Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Arah Channel. Hukuman mati adalah hukuman terakhir bagi para penjahat guys. Sampai saat ini hukuman mati masih berlaku di banyak negara. Hanya saja metode eksekusi mati dari zaman ke zaman tidaklah sama. Dulu metode yang dipilih untuk menghukum mati seseorang bisa dibilang sangat sadis guys. Penjahat yang disiksa dan dibunuh secara brutal dan perlahan. Biasanya ini bertujuan agar semua orang dapat melihatnya sebagai sebuah contoh, dan ini merupakan konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan. Apapun metodenya, penjahat yang dieksekusi tidak akan pernah mati secara terhormat dan mati secara perlahan guys. Tubuh mereka bahkan sering diekspos untuk penghinaan lebih lanjut. Dan berikut ini adalah metode eksekusi mati paling sadis dan kejam yang pernah ada dalam sejarah guys. Namun sebelum lanjut ke videonya, sedikitnya kalian tekan tombol subscribe dan like channel ini. Di Eropa abad pertengahan, pelaku kejahatan seperti sihir, penjinahan, pembunuhan, penistaan, dan pencurian akan digergaji sampai mati. Kekaisaran Romawi lebih suka melihat korban dipotong menjadi dua secara horizontal, sedangkan orang Cina lebih inventif, yaitu menggantungkan kaki korban ke atas dan menggeragaji tubuh secara vertikal. Cara ini dikenal ampuh untuk membuat korban menderita lebih sakit karena peningkatan aliran darah ke otak guys. Adalah metode eksekusi yang brutal di Tiongkok, di mana korban menderita banyak luka hingga akhirnya mati kehabisan darah. Lynch telah ada sejak abad ke-11 dan dilarang pada tahun 1905. Metode ini dikenal dengan sebutan kematian dengan 1000 luka. Hal itu karena seorang algojo bertugas membuat luka sebanyak mungkin dan membuat sayatan pada tubuh korban tanpa membunuh mereka. Kebayang guys, sadis sekali. Hukuman mati menggunakan gajah. Bentuk hukuman ini juga dikenal sebagai gungarau dan banyak digunakan di Asia dan India. Meskipun demikian, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa metode ini juga kadang digunakan di negara-negara barat. Eksekusi menggunakan seekor gajah telah menjadi bentuk hukuman mati di India sejak abad pertengahan. Para korban seringkali adalah musuh tentara atau warga sipil yang melakukan kejahatan, seperti pencurian, penggelapan pajak, dan pemberontakan. Berabad-abad lalu, metode rebus hidup-hidup kerap digunakan di Asia Timur dan Inggris untuk mengeksekusi mati penjahat guys. Dalam prosesnya, tahanan akan dilucuti lalu dilemparkan di tong dan panci besar berisi air atau minyak mendidih. Terkadang siksaan dibuat lebih sadis lagi, yaitu dengan menempatkan tahanan ke air dingin terlebih dahulu, baru kemudian dimasukkan ke air mendidih. Berdasarkan catatan pada kekuasaan Henry VIII, tahanan yang dieksekusi dengan metode ini dapat bertahan dan kesakitan selama 2 jam sampai akhirnya meninggal. Hukuman piuna kuli juga dikenal sebagai hukuman karung. Mereka yang dipidana karena membunuh orang tuanya akan menerima hukuman ini. Seorang yang dijatuhi hukuman piana kuli pertama-tama akan dipukuli dengan tongkat hingga berlumuran darah sambil kepalanya dimasukkan ke dalam karung. Terpidana kemudian dimasukkan ke dalam sebuah karung berbahan kulit sapi bersama dengan hewan buas hidup dan dilemparkan ke dalam gerobak yang ditarik oleh seekor sapi ke sungai atau laut. Kemudian mereka akan dibakar secara hidup-hidup lalu dibuang.
Eskapisme adalah metode penyiksaan yang dilakukan di zaman Persia kuno dan diperuntukkan bagi mereka yang telah melakukan kejahatan serius seperti pembunuhan dan pengkhianatan. Para penjahat akan diikat di batang kayu yang keras dan di antara dua perahu ini juga disebut sebagai hukuman perahu. Hukuman ini dilakukan di rawa atau di suatu tempat di mana perahu bisa terkena sinar matahari. Orang-orang tersebut kemudian dipaksa untuk minum susu dan madu hingga mengalami diare yang parah. Tak hanya sampai di situ, tubuh mereka pun dilumuri oleh madu dan menarik serangga dan tikus memakan korban secara hidup-hidup. Eksekusi garrote pertama kali diperkenalkan pada tahun 1812 sebagai alternatif hukuman gantung, guys. Setidaknya telah terdapat 736 orang yang dieksekusi dengan metode ini di Spanyol pada abad ke-19. Mereka biasanya akan dijatuhi hukuman mati dengan cara ini karena dinyatakan bersalah atas kejahatan seperti membunuh, perampokan, atau tindakan terorisme yang serius. Dalam proses eksekusi, tahanan akan diposisikan duduk dengan punggung bersandar pada tiang. Kemudian, leher tahanan akan diikat dengan tali yang juga dikaitkan pada tiang. Tali tersebut terkoneksi dengan tongkat yang digunakan algojo untuk mengencangkan ikatan di leher. Jika perintah untuk mengeksekusi sudah diberikan, algojo akan memutar tongkat tali sampai tongkat sangat kencang sehingga mencekik tahanan, bahkan bisa mematahkan tulang lehernya, guys. Sadis juga hukuman ini, guys. The Breaking Wheel juga dikenal sebagai Catherine Wheel. Metode ini diterapkan di Perancis dan Jerman. Dalam beberapa kasus masih digunakan setelah abad pertengahan. Metode hukuman mati ini paling sadis. Biasanya digunakan untuk menghukum seseorang yang melakukan tindakan kejahatan besar. Misal seorang pembunuh berantai. Saat proses eksekusi, korban akan diikat di sebuah roda. Setelah itu, anggota tubuhnya dipukuli dengan palu atau pentungan besi sampai hancur, guys. Hukuman ini dilakukan dengan menempatkan beberapa tikus di sebuah kandang kecil yang diletakkan di atas perut korbannya. Kandang tikus tersebut dipanaskan dari luar, baik menggunakan lilin maupun bara api yang panas, sehingga akan memicu tikus-tikus itu menjadi gelisah. Hal itu akan membuat tikus menggaruk dan menggigit perut dan kulit dengan kuku-kuku mereka. Tikus itu akan menggigit perut korbannya dengan cukup cepat, sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Teknik ini dinilai efektif karena memainkan jiwa psikologis korban yang merasa tersiksa atas hukuman ini. Brazen Bull. Metode ini dibilang sangat sadis dan bengis, guys. Kenapa tidak? Dalam metode Brazen Bull, eksekusi menggunakan sebuah patung yang menyerupai banteng ini. Patung ini dibuat dari perunggu, guys, dan memiliki ruang kosong di perutnya. Saat eksekusi berlangsung, guys, tahanan dimasukkan ke dalam ruang kosong pada patung dengan keadaan kaki dan tangan mereka terikat. Nah, setelah tahanan berhasil masuk, patung akan ditutup dan dikunci. Algojo kemudian akan menyalakan api di bawah dan di sekitar patung banteng tersebut. Panas yang tiada terkira dan membuat tahanan di dalamnya amat tersiksa. Secara perlahan, kulit tahanan akan mengelupas. Ia pun akan terpanggang hidup-hidup. Patung banteng memiliki lubang di hidung dan di mulutnya, sehingga akan mengeluarkan suara jeritan tahanan saat penyiksaan berlangsung. Lubang ini memang sengaja dibuat agar suara yang keluar menyerupai suara banteng yang mengamuk. Dan mungkin itulah beberapa hukuman mati paling sadis yang pernah ada dalam sejarah, guys. Menurut kalian, hukuman mati mana yang paling sadis dan bengis? Tulis di kolom komentar ya.